Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan tentang kebenaran satu firman Tuhan, yaitu dikatakan selalu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal saudara, sebelum kita berdoa atau setelah kita berdoa, minimal kita harus mengimani doa kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena dukungan banyak orang, tetapi karena ada nama Yesus. Dan nama itulah yang harus kita imani. Selemah-lemahnya kita di dalam doa, sebesar-besar pergumulan kita, imani nama Yesus. Karena itu nama di atas segala nama, termasuk segala masalah dan penyakit kita. Kita harus imani itu. Sehingga di sini dikatakan kita bisa bersukacita. Contoh di dalam Lukas 7 ayat 11-17. Yaitu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan rombongan besar, dia masuk ke sebuah kota bernama Nain. Sedangkan dari dalam kota Nain keluar kota, yaitu seorang janda dengan anak tunggalnya yang masih muda, anak tunggalnya mati, masih muda. Tentu janda itu sedih diiringi orang-orang banyak. Lah, rombongan Yesus sukacita, rombongan duka cita ini bertemu di pintu gerbang. Yang sukacita mau masuk di gerbang, di kota untuk memberitakan berita sukacita. Karena Injil adalah kabar baik, saudara. Injil itu sama dengan kabar baik artinya. Jadi Injil kerajaan surga adalah kabar baik kerajaan surga. Injil kerajaan Allah berarti kabar baik kerajaan Allah. Jadi Injil itu kabar baik. Sehingga orang berbicara tentang Injil kabar baik. Apa kabar baiknya? Allah jadi manusia telah mati menebus kita, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Itulah kabar baiknya. Saudara, kita kembali lagi. 2 ini pertemuan di pintu gerbang. Ketika bertemu di pintu gerbang, maka Yesus datangi janda ini berkata, jangan kamu menangis. Terus dia datang kepada anak muda itu dan berkata, anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka anak itu, muda itu hidup kembali dan diserahkan kepada ibunya. Saat itu mereka yang sudah seharian menangis, meratapi, berubah menjadi sukacita. Apa artinya ini? Yaitu di dunia ini selalu ada kesusahan. Dan kesusahan itu hanya sampai di kuburan. Setiap hari tetap kesusahan. Artinya kesusahan sehari cukup sehari. Saudara, dari kesusahan itu sampai di kuburan, tidak bisa sampai di surga. Tapi sukacita itu sampai di surga. Sukacita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Kalau saudara dapatkan berkat, umpama dapat proyek atau apa saja, pertama senang, setelah itu mulai susah. Kenapa uangnya habis, cari pegawai, masalah ini, masalah itu. Tidak ada yang sukacita. Tapi sukacita dari Tuhan itulah sampai. Artinya di dalam hati kita itu pintu gerbang. Antara kesusahan duka cita berjumpa dengan firman Allah sukacita, bagaimanapun juga sukacita harus menang. Sebab itu kita setiap hari harus berperang untuk memenangkan sukacita. Karena sukacita ditentukan menang, saudara, dalam pertempuran setiap hari sampai kita mati, bahkan sukacita sampai ke surga. Hal yang kedua kita melihat, saudara, Matius 5 ayat 10 dan 11. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagia dianiaya, ya, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Difitnah, dilakukan yang jahat, dianiaya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi di Komsel, di mana-mana, di gereja, rumah tangga pasti namanya ada masalah-masalah gak cocok, itu biasa. Mungkin saudara merasa difitnah, dianiaya, dipinggirkan. Mungkin begitu di Komsel atau di gereja. Saudara jangan menanggapi itu dengan susah. Dikatakan berbahagialah, bersukacitalah, bergembira lo kenapa? Kok mereka itu mengganggu saya, kok menganiaya, memfitnah saya? Karena nabi-nabi sebelum Yesus itu, saudara, semua dianiaya dan semua berbahagia, bersukacita dan bergembira.
walaupun difitnahkan. Berarti saudara, upah nabi itu ada di pada kita, walaupun kita bukan nabi. Sehingga di gereja itu ada proses, ya ada gesekan, ada fitnahan. Saudara menganggap, mungkin mereka menganggap aku seperti nabi. Mungkin itu jawaban yang bijaksana, sehingga sukacita itu jangan sampai hilang. Bahkan dikatakan Galatia 5 ayat 22, dikatakan saudara, yaitu buah roh ialah apa saudara? Kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Luar biasa bukan? Dan Lukas pasal 2, ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala berkata, ya, jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Itulah Injil. Kalau kita percaya Yesus, maka saudara kita juga harus percaya Injil. Dan Injil itu adalah Injil tentang berita kabar baik. Dan kita harus mengimani itu saudara. Jangan lari ke Injil lain. Karena dikatakan saudara, mungkin ada Injil lain yang tidak menceritakan kabar baik, kabar sukacita. Yesus mati bangkit naik surga. Tidak menceritakan itu, bukan Injil. Sebab itu saudara, Injil itu ada 4. Percayalah, karena Injil ada kekuatan Allah. Dan Injil itu Yesus berkata, beritakanlah Injil. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.